Banyak pihak berpendapat bahwa sejumlah perubahan ajaran dalam Alkitab menimbulkan pertanyaan serius tentang keabsahannya, terutama ketika perubahan tersebut tidak memiliki dasar langsung dari firman Tuhan yang jelas. Dalam sejarahnya, teks Alkitab mengalami proses panjang penyalinan, penerjemahan, dan penafsiran oleh manusia yang tidak luput dari kepentingan, budaya, dan keterbatasan pemahaman. Beberapa doktrin bahkan muncul belakangan melalui konsili atau keputusan tokoh agama, bukan dari wahyu yang eksplisit atau tidak berdasar firman Tuhan. Hal ini memunculkan keraguan, apakah ajaran tersebut benar-benar berasal dari Tuhan atau hasil perkembangan pemikiran manusia? Jika suatu ajaran tidak dapat ditelusuri langsung pada firman Tuhan yang otentik, maka secara logis keabsahannya patut dipertanyakan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pencari kebenaran untuk meneliti sumber ajaran secara kritis, membandingkan naskah, dan tidak menerima begitu saja tradisi yang tidak memiliki dasar wahyu yang kuat. Halo semuanya, dan selamat datang di pembedahan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin sesuatu yang lumayan beda dan pastinya bikin mikir. Kita akan membedah sebuah teks sumber yang mencoba menganalisis momen monumental dalam sejarah agama, tapi pendekatannya itu murni pakai logika akal sehat. Teks ini pada dasarnya melakukan semacam audit logis terhadap misi Rasul Paulus ke bangsa non-Yahudi. Fokus kita di sini objektif aja ya. Kita cuma mau ngeliat gimana sih sang penulis nyusun argumennya selangkah demi selangkah buat ngevaluasi sebuah klaim ilahi pakai nalar. Nggak ada bias, murni cuma ngebedar teks dan logika di baliknya. Oke, jadi kita mulai dari satu pertanyaan inti yang dilempar sama sumber teks ini. Pertanyaannya simple tapi dalam banget. Bisakah sebuah perubahan masif dalam doktrin yang diklaim sebagai wahyu ilahi diuji cuma pakai kacamata rasional? Nah, penulis teks ini dengan yakin bilang ya bisa banget dan emang udah seharusnya. Logikanya gini, ajaran dari Tuhan itu pada dasarnya harus konsisten. Jadi kalau kita pakai nalar yang objektif, kita pasti bisa nguji apakah sebuah perubahan besar itu emang kelanjutan wahyu yang sah atau malah penyimpangan. Buat ngelakuin audit ini, sumber kita ngasih 5 langkah. Mulai dari netapin aturan wahyu, ngelihat misi asli Yesus, terus ngebahas paradigma barunya Paulus, mempertanyakan otoritasnya, sampai akhirnya ditarik sebuah putusan logis. Kita bakal jalanin langkah-langkah ini satu persatu. Masuk ke bagian pertama, yaitu aturan wahyu. Di sini penulis netapin semacam standar dasar buat ngevaluasi klaim kebenaran ilahi. Premis utamanya adalah wahyu ilahi itu tunduk pada logika umum. Kalau emang beneran dari Tuhan, harus lolos 3 syarat ini. Pertama, sumbernya harus jelas. Kedua, ajarannya konsisten dari awal. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, nggak bisa tiba-tiba berubah tanpa ada firman Tuhan baru yang benar-benar eksplisit. Apalagi kalau perubahannya itu mindahin fokus agama dari satu bangsa khusus ke seluruh dunia. Perubahan segede itu logikanya butuh mandat yang jelas dan eksplisit juga kan? Lanjut ke bagian kedua, misi asli Yesus. Sekarang kita terapin aturan tadi ke data historis dari ajaran Yesus itu sendiri. Penulis ngasih ayat ini sebagai bukti utama. Yesus secara spesifik bilang, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Menurut sumber kita, ini tuh sama sekali bukan kalimat yang ambigu. Ini pernyataan langsung yang tegas. Bukti kuat kalau dari awal misinya emang dikunci dan sangat terbatas. Nah, poin ini makin diperkuat lagi karena Yesus nggak cuma ngebatasin dirinya sendiri, tapi dia juga ngelarang murid-muridnya. Larangan jangan pergi ke jalan bangsa-bangsa lain ini disimpulkan sama penulis sebagai bukti logis kalau misi tersebut pada saat itu benar-benar eksklusif buat satu demografi aja, bangsa Yahudi. Kalau kita tarik mundur lagi ngelewatin pola sejarah wahyunya dari zaman Musa, hukum Taurat, dan perjanjian kayak sunat itu secara spesifik emang dirancang buat Israel aja. Penulis berargumen kalau pola ilahi ini udah mapan banget dan jalan dengan konsisten selama ribuan tahun. Tentu aja, ada yang sering ngasih sanggahan, kayak, loh, di kitab Kejadian kan disebutin semua bangsa bakal diberkati. Tapi sumber kita punya bantahan logis buat ini. Teks ini ngejelasin kalau kalimat itu sebatas janji atau harapan umum, itu bukan sebuah perintah langsung. Logikanya, janji umum itu nggak bisa membatalkan batasan spesifik yang udah dikeluarin secara resmi sebelumnya. Jadi itu bukan mandat buat langsung bikin misi global baru. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, paradigma barunya Paulus. Setelah fondasinya jelas, disinilah muncul sebuah anomali besar.
Kalau kita bandingin head-to-head antara hukum ilahi yang lama sama ajarannya Paulus, kerasa banget bedanya. Di ajaran lama, sunat itu wajib, dan Taurat ngikat banget khusus buat bangsa Israel. Di ajarannya Paulus, tiba-tiba sunat nggak wajib, hukum Taurat nggak berlaku, dan fokusnya ke semua bangsa. Sumber kita menyoroti ini sebagai perombakan yang radikal banget. Dan anehnya, perubahan masif ini terjadi tanpa adanya firman Tuhan yang eksplisit buat nge-backup perubahannya. Masuk ke bagian keempat. Mempertanyakan otoritas. Karena perubahannya radikal, secara logika kita wajib nanya dong, apa buktinya dia punya otoritas buat ngerubah itu semua? Disinilah sumber kita nemuin kejanggalan logis. Coba deh bayangin, Paulus ini kan bukan murid langsung. Dia nggak pernah jalan bareng Yesus. Terus, yang lebih penting lagi, Yesus nggak pernah ngasih spoiler atau prediksi apapun kalau suatu saat bakal ada rasul khusus buat bangsa non-Yahudi. Terus, dari mana dong otoritas buat ngerombak aturan lama ini asalnya? Buat ngetes klaim otoritasnya, penulis ngebandingin proses pemilihan rasul. Ambil contoh Matias, dia diangkat lewat prosedur transparan dan disaksiin banyak orang. Sementara Paulus, teks ini nekenin kalau dia nggak lewat prosedur resmi. Semuanya diklaim berdasarkan pengalaman spiritual pribadi di jalan menuju Damaskus yang nggak ada saksi independennya. Secara nalar, ngerombak hukum ilahi cuma modal klaim pengalaman pribadi tanpa saksi itu posisinya lemah banget. Kalian mungkin mikir, kan rasul lain di Yerusalem setuju? Nah, sumber teks ngerespon ini pakai pertanyaan retoris. Logikanya, persetujuan dari manusia, siapapun mereka, ya tetap aja bukan wahyu langsung dari Tuhan. Musyawarah manusia nggak punya yurisdiksi buat ngebatalin hukum ilahi yang dari awal dibilang ketal. Bagian kelima, putusan logis. Kita udah ngebedah aturannya, datanya, dan anomalinya. Sekarang, kita lihat gimana teks sumber ini narik kesimpulannya. Penulis nyusun silogismenya dengan sangat rapi di sini. 1. Misinya dari awal benar-benar spesifik buat Yahudi. 2. Nggak ada firman eksplisit yang nyuruh Paulus ngerombak itu. 3. Tapi perombakan doktrin tetap aja terjadi. Kesimpulannya, kalau kita murni pakai standar akal sehat, perubahan ini sama sekali nggak kelihatan kayak wahyu ilahi, melainkan lebih ke interpretasi dan inisiatif manusia. Ini ada satu analogi dari penulis yang ngenah banget. Ingat cerita Kain dan Habel? Tuhan butuh nyampein 11 ayat panjang lebar cuma buat nyelesain konflik satu keluarga. 11 ayat. Tapi giliran mau ngerombak total struktur agama buat seisi dunia, malah hening mutlak. Nggak ada satu ayat pun yang turun. Penulis ngerasa ini ironis dan sama sekali nggak logis. Tentu saja, biar fair, teks ini juga nyebutin argumen dari sisi teologi Kristen kayak konsep wahyu bertahap dan transisi ke perjanjian baru. Tapi balik lagi, karena analisis ini murni pakai kacamata logika yang ketat, penulis berpendapat konsep ini gagal diuji konsistensi. Nggak logis berasumsi wahyu langsung berhenti setelah Yesus wafat, tapi di saat yang sama ngebiarin munculnya doktrin baru yang bertentangan sama perjanjian lama. Otoritas manusia nggak bisa lebih tinggi dari konsistensi Tuhan. Pada akhirnya, analisis ini nggak maksa kalian buat setuju, tapi ninggalin kita sama satu pertanyaan yang benar-benar provokatif. Kalau kita pinggirin dulu segala emosi teologis dan benar-benar nerapin standar logika dan konsistensi yang ketat, apakah perubahan agama skala global ini asalnya dari firman ilahi yang eksplisit, atau pada akhirnya cuma inisiatif satu manusia aja? Coba direnungin deh. Makasih banyak udah ngikutin pembedahan materi kita hari ini dan jangan pernah berhenti mempertanyakan segala sesuatu pakai logika kalian.